Berio, Church Training Solution. Halo semuanya. Ya, pada hari ini gue sama Albert, suami gue, kita mau sharing sedikit nih soal persiapan merit. Merit. Iya, merit itu kebanyakan tuh kayak ngebayanginnya bakal hidup bahagia selamanya. Kayak di film-film kartun yang princess ketemu pangeran, hidup bahagia. Tapi ternyata merit itu tuh banyak banget hal yang harus kita siapin. Nah, pada video kali ini kita mau ngebahas apa aja sih sebenarnya yang harus disiapin, dan ini sih based on dari kita berdua sih kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada teman-teman di sana ada yang mau nambahin, boleh silahkan komen. Kita mulai dari poin pertama, yaitu izin orang tua. Albert akan menjelaskan hal itu. Oke. Ya. Oke, jadi waktu aku sama Tia dari awal pertama kali pacaran juga kita sepakat bahwa semuanya harus izin orang tua. Memang dalam hal ini terkhusus aku sebagai pria meminta izin kepada orang tua Tia yang sebagai pihak wanitanya, seperti itu. Nah, mungkin kan banyak orang berpikir baru pacaran doang gitu, ngapain minta izin keluarga segala, seperti itu. Nah, tapi kita ada pola pikir yang sedikit berbeda bahwa kita nggak pengen repot juga di kemudian harinya, seperti itu. Kita kepingin segala sesuatunya ada tujuan yang clear dari awal, sehingga kalau memang niatannya adalah untuk pacaran, untuk serius, untuk pernikahan, ya itu juga harus dibuat clear dengan orang tua kedua belah pihak, terutama orang tua dari si wanita, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti jatuhnya jadinya pacarannya cuma main-main, atau pacarannya ngomongnya serius tapi kok nggak nikah-nikah, atau pacarannya niatnya serius nikah tapi padahal sebenarnya orang tua nggak setuju, kan ya nggak bisa juga ya, seperti itu sih. Dan puji Tuhan sih akhirnya waktu itu kita minta izin dan sebagainya, ya semuanya sih beres baik adanya. Karena yang perlu teman-teman pertimbangkan juga bahwa ketika kita menjalin hubungan, pasti orang tua itu tahu yang terbaik buat anaknya. Seorang orang tua udah hidup dengan seorang anak itu jauh lebih lama daripada pacar hidup untuk pacarnya. Ya orang tua Tia udah hidup bareng Tia 20 tahun lebih. Sementara aku sama Tia baru kenal beberapa tahun. Ya betul. Tentunya pendapat orang tua harus sangat didengarkan sih. Panjang ya. Panjang ya kalau ngomongin soal izin orang tua ya. Iya, tadi tuh poin pertama yang harus kalian siapin kalau misalnya kalian mau memasuki hubungan yang lebih serius lagi. Itu based on story dari kita ya. Yeah. Nah, untuk poin kedua yang harus kalian persiapin juga itu yaitu rohani. Karena ya mau nggak mau ya, cinta itu bakalan pudar gitu ketika lo habis merit 1 tahun, 2 tahun, it's okay, 5 tahun. Tapi ketika ada masalah, itu bisa aja hilang. Maka dari itu kita butuh dasar yang kuat. Kita nggak boleh dasar dari pernikahan itu cuma cinta doang, tapi kita harus dasar pernikahan itu ya firman Tuhan kayak gitu. Maka dari itu kesiapan rohani itu sangat penting banget kayak gitu. Contohnya gue sama Albert ya, karena kita merasa ini adalah hal yang ataupun fase hidup yang sangat penting buat kita. Karena kan seterusnya kan gue akan hidup bareng sama Albert sampai gue meninggal gitu kan. Dan maksudnya jadi kita harus persiapin itu dengan baik sih. Yang kita siapin kita berdua sih ya, based on dari kita ya. Kita tuh karena gereja kita nggak terlalu kuat dalam hal pembinaan buat merit, jadi itu kita sampai belajar juga sih dari gereja lain kayak gitu. Tapi itu atas seizin gembala sidang kita kayak gitu. Dan memang kita ditugaskan juga untuk menyusun bahan buat persiapan merit sih buat anak-anak muda yang lagi mau persiapan BPN lah, bimbingan pranikah kayak gitu. Waktu itu kita banyak banget belajar ya tentang kehidupan rumah tangga, tentang apa yang harus disiapin kayak gitu sih. Mungkin Albert mau nambahin tentang persiapan merit dalam hal kerohanian. Kalau aku sih ngelihatnya begini ya, ibaratnya kalau misalnya kita mau bekerja dalam suatu bidang aja, misalnya kita kepingin jadi dokter gitu ya, kita mesti kuliah
bertahun-tahun, kemudian masih mesti banyak lagi lah istilahnya, mungkin ada koas apalagi segala macam gitu, dan itu bertahun-tahun itu demi kita layak jadi dokter gitu ya. Nah, aku sih pikir kalau misalnya demi layak menjadi suami atau demi layak menjadi istri, pasti harusnya belajarnya juga sehebat itu ya, belajarnya juga sedalam itu ya. Wong pengen jadi dokter aja belajarnya masih bertahun-tahun gitu, apalagi kepengen jadi seorang suami, kepengen jadi seorang istri, kepengen jadi seorang ayah, kepengen jadi seorang ibu, belajarnya pun dia bisa jadi harus bertahun-tahun, dan itu kan harus rela dimuridkan, mesti rela dibimbing oleh pendeta kita, kemudian oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Mungkin kita perlu dengar pendapat dari ahli keuangan keluarga, para ahli kesehatan, para ahli hukum, para ahli psikologi dan sebagainya. Itu kalau kita benar-benar kepingin jadi suami atau istri atau ayah atau ibu yang jago ya, sama seperti jadi dokter yang jago mesti belajar bertahun-tahun, seperti itu sih. Jadi memang belajar firman Tuhan sebagai dasar kita mau merit itu juga paling penting sih ya daripada segalanya ya, karena kan kita mau karena kan kita mau merit kan kayak selamanya seumur hidup kan, bareng hidup bareng sama dia kan, kayak gitu. Ya tadi balik lagi sih, kita nggak bisa dasarin pernikahan cuma dengan cinta sih, kayak gitu. Jadi kita harus mendasari semuanya dengan firman Tuhan sih. Ya, dan mau belajar pun itu juga udah menunjukkan suatu kerendahan hati ya, seperti itu sih. Terus kita mau masuk ke poin ketiga. Poin ketiga yang kita mau sampaikan ketika kalian mau masuk ke dalam fase pernikahan, itu kalian juga harus mandiri secara finansial, kayak gitu. Kenapa sih hal ini penting banget, dan kenapa hal ini kita juga masukin ke dalam poin ini, yang apa yang harus kalian persiapin? Ya karena mau nggak mau kan memang nantinya kalian berdua akan keluar dari rumah dan akan membangun sebuah keluarga yang baru kan, dan itu kan dibutuhkan kesiapan finansial juga, kayak gitu. Karena memang ya waktu kita belajar BPN pun juga akibat perceraian pertama, penyebab kasusnya itu ya karena masalah ekonomi sih, kayak gitu. Jadi memang masalah ekonomi ini, kemandirian ekonomi dalam dalam hubungan sebelum menikah itu sangat penting banget sih, kayak gitu. Albert mungkin bisa nambahin sedikit yang kita alamin gitu, Bert. Kalau dari cerita kita ya, waktu itu kita benar-benar sebisa mungkin udah siap dulu secara finansial. Kebetulan juga karena kan aku sama Tia kan selisih usianya lumayan ya, jadi aku udah lebih dulu bekerja, jadi udah ada tabungan lebih lah. Kemudian secara hitung-hitungan ya kita semua tahu saya udah masuk dunia kerja lebih awal, otomatis mungkin angka gajinya sudah lebih besar, sehingga kita bisa hitung-hitungan nih sepertinya masuk akal nih untuk menikah pada tahun sekian dengan biaya sekian, seperti itu. Ini sih pentingnya untuk kita juga mengecek diri kita ya. Jangan sampai kita jadi anak muda Kristen yang karena kita terlalu bersemangat, terlalu menggebu-gebu, lantas kita bilang oh langkah aja dengan iman, seperti itu. Nggak sepenuhnya benar menurut saya, karena melangkah dengan iman itu kan kita harus mendengar suara Tuhan terlebih dahulu ya. Takutnya sebenarnya Tuhan nggak ngomong apa-apa soal merit, kita main melangkah aja, seperti itu jadinya melangkah dengan ngasal, bukan melangkah dengan iman. Jadi pastikan teman-teman udah benar-benar siap, jangan sebenarnya belum siap terus memaksakan diri untuk melangkah, terus ntar ternyata semuanya jadi berantakan dan malah nyalahin Tuhan gitu. Iya, gitu sih ya. Pokoknya memang benar-benar kita harus siap finansial lah ya. Kita nggak ada ukuran kok kayak lo nikah harus punya rumah, nikah harus punya mobil, kayak gitu-gitu. Kita nggak bilang kayak gitu ya. Terus yang penting adalah kalau kalian udah mau nikah ya kalian harus belajar buat mandiri. Jadi kayak secara teknisnya ya sebenarnya kalian jangan numpang makan lah sama orang tua, kayak gitu. Maksudnya kalian ya jangan menggantungkan diri kalian ke orang tua, kayak gitu sih paling sih ya. Kayak semuanya dibayarin orang tua kayak gitu kan, tandanya kan masih belum siap menikah sebenarnya, kayak gitu, karena nggak ada kerjaan, kayak gitu. Itu sih paling, itu poin ketiga. Dan yang poin terakhir adalah kesiapan mental.
Jadi memang ketika kalian nikah, kalian memang juga harus punya persiapan mental. Kalian harus dibilang dewasa sih ya. Iya. Nggak cuma kayak anak-anak yang masih cinta-cinta monyet gitu, yang pokoknya mau nikah karena cinta yang menggebu-gebu kayak gitu. Tapi memang benar-benar kalian memang udah punya konsep pernikahan yang benar di mata Tuhan, dan kalian juga dewasa juga sih secara mental sih. Karena ketika mungkin kalian pacaran, kayak kalian kan ketemu sama pacar kalian gak mungkin setiap hari ya gitu kan, pasti kalian juga belum tahu tuh kejelekan pacar kalian kayak gitu, atau calon suami kalian kayak gitu. Tapi ketika kalian udah nikah, kalian butuh yang namanya kesiapan mental, karena kan kalian bakalan ketemu terus tuh sama dia kan, terus-terusan kayak gitu. Dan biasanya gesekan-gesekan berantem dan yang lain-lainnya, konflik itu tuh bakalan sering banget terjadi lah intinya sama orang terdekat kita kayak gitu. Jangan sampai kita belum siap mental kita belum siap dalam arti karakter kita sebagai suami atau sebagai istri, terus kita menikah dengan atas dasar cinta. Nanti ketika pas lagi kita nikah nih, setahun 2 tahun baru deh kelihatan deh itu suami kita, misalnya ya, suami kita jorok atau mungkin suami kita suka telat kayak gitu, dan baru deh itu kita nggak bisa nerima kayak gitu. Karena ketika kita menikah tuh tandanya kita belajar untuk menerima seumur hidup sih kayak gitu. Dan menikah tuh nggak ada yang namanya putar balik, nggak ada yang namanya balik lagi lah, nggak usah nikah lah, cerai lah kayak gitu, itu nggak bisa kayak gitu. Maka dari itu kesiapan mental itu penting banget. Jadi pada video kali ini kita udah ngebagiin 4 poin penting yang kalian harus persiapkan sebelum kalian melangkah ke pernikahan. Yang pertama adalah perizinan dari orang tua. Ya. Yang kedua adalah kerohanian, yang tadi mau belajar terus ya. Firman Tuhan jadi dasar. Yang ketiga tadi keuangan. Iya, yang tadi si Albert cerita juga harus mandiri juga gitu. Jangan cuma beriman gitu pasti bisa gitu. Mandiri pun juga bukan berarti kalian harus punya rumah sama mobil ya kayak gitu ya. Tapi mandiri itu dalam arti kalian harus bisa menghidupi istri ataupun suami lah kayak gitu, keluarga kecil kalian nantinya. Terus nggak ngerepotin orang lain lah ya. Iya. Terus yang keempat, yang terakhir tadi harus siap mental sama karakter kayak gitu. Ya, sekian dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Video berikutnya kita akan ngebahas tentang teknis bagaimana mempersiapkan secara rohani. Dadah!